merangkak di kegelapan. Video ini datang dari Kenny yang dimana dalam videonya, Kenny dan kedua temannya menelepon ibu Kenny karena panik ketakutan. Ya, ceritanya dimulai ketika mereka bertiga menginap di kamar Kenny yang dimana tiba-tiba ada suara pecahan kaca yang sangat keras. Merasa itu bukan ibu Kenny, Kenny menelepon si ibu untuk memastikan keadaannya. Okay. You're upstairs in your room? Yeah, we're in my room right now. Okay, make sure you lock the door then. I'm gonna come home. I should be home in about 10 minutes. I need you to stay calm though, okay? Okay. So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room whatsoever. I'm gonna come home, I'll be there 10 minutes. Okay. And then I'm gonna call the cops on the way home too. Setelah hampir setengah jam tidak ada suara, Kenny dan temannya mencoba keluar dari kamarnya untuk mengecek sambil membawa senjata tumpul. Melihat kondisi rumah yang sangat gelap, tidaklah aneh jika ada seorang perampok datang ke rumah ini. Tapi hal ini terjadi. Dikatakan kedua temannya melihat bayangan seseorang di dapur secara sekelebat. Lalu beberapa menit kemudian polisi pun datang. Diketahui saat Kenny baru keluar kamar, sesuatu sedang merangkak di lantai 2 dan terekam di ujung kamera. Teror yang berlanjut. Pada video ini, kami ingin mengupdate untuk menjelaskan berita terbaru dari Rosanna dan sekalian memperbarui penjelasan yang salah pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kami menjelaskan bahwa apartemen ini milik Rosanna dijual. Akan tetapi apartemen ini tidak dijual entah apapun alasannya. Dan bahkan dia tinggal sendiri di tempat itu dan mengalami beberapa hal mengerikan di sana. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon allez, j'appelle les flics. 4 heures du matin. T'arrives. Elle est dans le noir. Elle est dans le noir. Putain. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. C'est pas si Dieu. Non. Iya, begitulah update video dari Rosanna. Entah apa yang membuatnya harus berada di sana, tapi jika kalian menemukan update terbaru dari Rosanna yang cukup mengerikan, silakan kabari Anik Masih melalui komentar atau pesan di akun TikTok ataupun YouTube Je vous kami. assure, j'en ai vu une courir. Je sais pas laquelle. Et il faut que je descende à la cave. Mais là, c'est la nuit. J'ai pas envie de croiser la vieille. C'est quoi? C'est quoi? Berlarian di hutan tengah malam. Tidak banyak hal yang bisa diceritakan tentang video ini. Cuma seorang warga biasa yang bekerja sebagai peternak mendapatkan notifikasi dari CCTV-nya yang merekam benda bergerak saat malam hari di sekitar rumahnya dan ternak mereka yang panik saat di pagi hari.
Dan yang paling penting dari semua itu, mereka tinggal di wilayah Appalachia. Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Penjara rumah. Video ini akan singkat yang dimana seorang wanita pemilik properti sewa Airbnb sedang melakukan pengecekan rutin ke propertinya sebelum disewa orang lain. Yang dimana saat ia mengecek kamera bel pintu rumah properti yang akan disewa, ia menemukan hal mengerikan ini. Diketahui, sosok wanita ini tengah berusaha mencoba memasuki rumah itu, seperti mengecek gagang pintu yang mungkin tidak dikunci dan mencoba mengecek di bawah matras yang biasanya pemilik menyembunyikan kuncinya. Terlihat juga wanita ini juga mengecek rumah yang lain dan sempat naik ke lantai 2 juga. Diketahui tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, tapi sayangnya hingga saat ini polisi masih belum menangkap wanita ini. Kisah ini diawali TikToker bernama Dias yang tinggal di sebuah flat apartemen yang merasa khawatir ketika ia melihat lalat dari jendela tetangga depan rumahnya selama berhari-hari. Hal itu juga diperburuk ketika lalat dan belatung mulai masuk ke rumahnya yang membuatnya yakin untuk memanggil polisi karena Dias berpikir bahwa tetangga depan rumahnya telah tewas di apartemennya. Dan benar, diketahui polisi dan tim forensik datang mengolah TKP dan diketahui juga tetangganya sudah dalam keadaan membusuk. Anehnya, tetangga atas yang satu bangunan di lantai 2, di mana tetangganya yang tewas berada di lantai 1, tidak melaporkan hal itu ke polisi mengingat rumah Dias yang berada di seberang TKP terdapat lalat dan belatung. Maka harusnya tetangga lantai 2 memiliki dampak yang lebih parah daripada Dias. Setelah beberapa hari kemudian ketika polisi menyegel apartemen di lantai 1, tetangga lantai 2 berteriak tidak jelas siang dan malam, sampai terdengar suara barang pecah dari arah tetangga lantai 2. Dias yang khawatir mengecek tetangga lantai 2 berharap bisa membantu. Oh my god.
Vecino. You okay? No. 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 Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sayangnya, Diaz berakhir diusir. Suatu hari saat Diaz berpikir menawarkan bantuan karena tetangga lantai 2 mulai berteriak kembali dan menyakiti dirinya sendiri, tetangga lantai 2 menolak dan mengatakan bahwa dia sedang disiksa oleh roh jahat. Karena kejadian tak wajar terus terjadi di rumah itu, Diaz berpikir untuk streaming merekam rumah tersebut semalaman dan menemukan wanita sosok putih di lantai 1 yang harusnya lantai itu masih disegel polisi. Dan beberapa bayangan di lantai 2 atau tepatnya di kamar tidur tetangganya di lantai 2. Hal itu diperburuk dengan pintu rumahnya yang diketuk saat malam hari. Tapi saat dia mengecek dari jendela, tidak ada siapapun di sana.